Ya, mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biar kiranya kasih Kristus selalu ada dalam setiap kehidupan kita masing-masing, terlebih dalam situasi yang saat ini, ya meskipun banyak masalah, namun kita percaya di dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil untuk menolong kita semuanya. Ya, mari kita akan mengalasi firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ya firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di manapun saja berada, dan ini pun juga untuk kita semuanya. Ya, ketika orang-orang percaya ya berada dimanapun saja berada, mereka pasti menghadapi begitu banyak masalah di dalam kehidupannya. Ya, maka untuk kehidupannya sehari-hari mereka memang harus bekerja untuk mencukupkan kebutuhannya, yaitu ikut kepada majikan atau tuan sebagai hamba, sebagai pekerja bawahan. Ya, ketika mereka bekerja ternyata tidak selalu di tempat tuannya atau majikannya yang baik dan peramah, tapi juga bisa berada di tempat majikan tuan yang kejam atau bengis. Namun demikian, Rasul Petrus dalam suratannya memberi nasihat, yaitu di dalam firman Tuhan yang kita baca ini di dalam ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, di dalam firman Tuhan ini, ya, nasihat Rasul Petrus ya kepada setiap orang yang bekerja dimanapun saja berada mengikuti majikannya, ya dikatakan tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuannya. Ya. Jadi untuk penuh, ya dikatakan penuh ketakutan kepada tuannya ini ya sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi bagaimanapun juga keadaannya, tuannya bengis atau tidak bengis, tetap harus bagaimana menghormatinya. Ya. Harus bagaimana tetap harus menghormatinya. Ya, ini bukan perkara yang mudah.
Ya, karena ini sangat bertentangan dengan kebiasaan orang ya pada umumnya. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan ya di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ya. Tentang seorang hamba di dalam keluarga Abraham. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, Kejadian 16 ayat 1 sampai 9. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar kata perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat pintu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan dapat belajar yaitu tentang seorang hamba di dalam keluarga Abraham ini. Sarai, istri Abraham ini sudah lama menjadi istri Abraham, namun belum dikaruniai seorang anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir namanya Hagar. Karena Sarai tidak punya anak, ia meminta Abraham untuk menghampiri Hagar. Oleh karena hambanya Hagar ia memperoleh seorang anak. Kemudian Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah Hagar. Nah, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia sangat senang sekali, ya, sebagai pembantu, ya, sebagai hamba, ya. Ia sangat senang sekali sampai lupa bahwa dirinya itu hanya seorang hamba.
Dan kemudian Hagar memandang rendah akan nyonyanya itu dengan kata-kata penghinaan yang sangat menyakitkan. Ya, karena sikap Hagar yang tidak menghormati nyonyanya, lalu Sarai menindas Hagar sehingga Hagar lari meninggalkannya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang menjadi contoh bagaimana yaitu Hagar ya sebagai hamba ya di tempat majikannya ya tuannya atau nyanyanya Sarai ya. Karena saat itu Sarai istri Abraham tidak punya anak, belum punya anak. Ya, namun Abraham supaya menghampiri hambanya. Ya, kalau nanti punya anak, itulah nanti menjadi anak daripada Sarai. Namun kita tahu bagaimana selanjutnya ketika saat itu Abraham menghampiri Hagar hambanya dan mengandung, ya sebagai hamba dikasih oleh tuannya, ya jadi istrinya mengandung, ya senang sekali. Tapi dengan senangnya dia lupa bahwa dirinya itu hanya seorang hamba. Yaitu dengan akhirnya menghina, memandang rendah akan nyonyanya. Nah, ini sesuatu yang sungguh ya tidak bisa menyadari bagaimana tentang pribadinya yang seorang hamba tidak menghormati nyonyanya, maka dia mengalami ditindas. Ya. Nah, dari peristiwa ini di dalam suratan Rasul Petrus ini mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan sebagai orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal, dengan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kehidupan orang percaya itu adalah hidup untuk mengabdi. Ya. Kehidupan untuk mengabdi. Ya. Dimanapun saja berada, ya bahkan di sini dikatakan ketika dia sebagai hamba, sebagai pekerja bawahan kepada majikannya, dikatakan oleh Rasul Petrus, tunduklah dengan penuh ketakutan. Ya, ya kita yang sudah biasa bekerja, ya, yang sudah biasa bekerja, kadang-kadang ketika majikannya itu bertindak sesuatu yang keras, kejam, ya mesti kan ada alasannya. Kalau melakukan sesuatu tugas tidak sebenarnya, memang seringkali harus bertindak keras, kejam. Ya, dikatakan oleh Rasul Petrus ini, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah. Orang tidak terbiasa. Kalau tuannya baik-baik, ramah, wah itu senang. Tapi tidak semua Tuhan itu sesuatu yang demikian. Nah, ini memang untuk dengan penuh hormat ketika saat ya keadaan orang tua atau majikan sesuatu yang keras, kadang-kadang memang bukanlah sesuatu yang mudah. Namun dikatakan oleh Rasul Petrus ini, tunduklah dengan penuh ketakutan. Ya. Penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah,
tetapi juga kepada yang bengis. Ya. Memang ini bukan perkara yang mudah ketika itu dialami dalam kehidupannya. Nah, seperti terjadi di dalam kehidupan Hagar ini. Bagaimana ketika Hagar ya istilahnya diberi kesempatan untuk menjadi istri Abraham, mengandung, akhirnya ya ketika mengandung sudah memandang rendah kepada tuannya. Siapa orangnya ketika tuan nyonyanya itu dipandang rendah oleh Hagar sebagai pembantu jadi istri Abraham? Ya tetap ya istilahnya tidak terima. Ya. Ketika Hagar memandang rendah dengan penghinaan yang menyakitkan, ya, maka saat itu Hagar ditindas oleh Sarai. Ya, ditindas oleh Sarai. Maka dia lari pergi dan akhirnya sampai di padang gurun, menangis bersama anaknya. Waktu itu malaikat datang. Kamu dari mana dan mau kemana? Dia lari meninggalkan Sarai. Ya, maka saat itu malaikat berkata, kembalilah, biarkan dirimu ditindas. Ya, biarkan dirimu ditindas. Memang jadi kewajiban sebagai seorang hamba adalah menghormati tuannya. Meskipun saat itu bengis dan kejam. Kenapa yang dilakukan Sarai sesuatu penghinaan yang dari hambanya itu membuat marah dan menindas Hagar. Namun saat itu Hagar lari dan malaikat Tuhan memerintahkan untuk kembali kepada Hagar untuk ditindas. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius, ya, kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 1. 1 Timotius pasal 6 ayat 1. Demikian. Semua orang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Ya, saya ulang lagi. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ya. Jadi seperti Sarai adalah nyonya dari Hagar. Ketika Hagar sebagai hamba tidak melakukan tugasnya sebagai hamba, bahkan memandang rendah, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Suatu perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Gagal dalam hal menjadi terang. Ya. Nah, ini perlu bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, bukan milik kita sendiri tapi milik Tuhan. Hidup adalah untuk mengabdi. Hidup adalah untuk melayani. Dimanapun saja berada, dalam keluarga,
ketika kita juga dipercaya di tempat pekerjaan, entah di pemerintahan, di perusahaan, bagaimana kita senantiasa menemukan diri kita adalah sebagai hamba yang harus mengabdikan diri untuk melayani Tuhannya. Ya, untuk melayani Tuhannya. Sebab ketika kita tidak melakukannya, ya itu sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Yang tidak memuliakan Allah. Seperti Hagar ini. Ya. Seperti Hagar ini. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan kekristenan adalah hidup untuk mengabdi. Ya. Kehidupan kita adalah untuk mengabdi. Melakukan sesuatu apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ini merupakan suatu tanggung jawab kehidupan sebagai orang-orang percaya. Ya. Meskipun kadang-kadang dihina, meskipun kadang-kadang dibenci, tapi kita belajar bagaimana untuk menahan diri. Ya, untuk menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Memang hal ini bukan perkara yang mudah. Saya terus tetap belajar bagaimana mensikapi keadaan-keadaan ketika kita tidak dihargai. Saya belajar berdoa, Tuhan, memang sudah selayaknya. Kita adalah, ya memang ketika harus dihina, diolok itu sudah sewajarnya karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Biar Engkau saja yang bertambah-tambah, kami semakin berkurang. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Ya, ya memang inilah suatu kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya dalam situasi yang saat ini memang situasi yang bukan sesuatu yang mudah. Ya, dalam situasi yang sulit ini banyak orang yang sensitif sekali ketika hal-hal sesuatu yang tidak mengenakkan hati seseorang bisa berbuat sesuatu kadang-kadang di luar kontrol. Ya. Berbuat sesuatu di luar kontrol dengan emosinya, baik untuk membunuh, untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya harus dilakukan. Ya. Namun bagi kita sebagai orang percaya, kita belajar dalam situasi apapun. Mari kita belajar hidup untuk senantiasa mengikuti apa yang Allah kehendaki. Sebab kita ini adalah orang-orang yang dihargai Tuhan, ditebus dengan harga yang mahal di dalam darah Kristus. Kita adalah untuk mengabdi. Ya, sebagai hamba Tuhan untuk terus selalu melayani. Meskipun mungkin banyak orang tidak bisa menerima, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan agar kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak contoh di dalam Alkitab seperti Yusuf. Salahnya apa ketika harus mengalami aniaya dari saudara-saudaranya? Harus dijual menjadi hamba di Mesir. Dan kemudian ya di Mesir mendapatkan percayaan daripada tuannya. Namun juga saatnya difitnah oleh istri Potifar. Iya, segala sesuatu terjadi menimpa di dalam kehidupan orang percaya.
orang yang takut akan Allah. Yusuf menerima apa yang harus terjadi kalau itu sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan. Inilah hal yang sedemikian inilah ya, ketika kita mau ambil bagian di dalam penderitaan yang sesungguhnya bukan harus kita tanggung, namun kita tanggung. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, apa yang dilakukan sesuatu yang baik kepada umatnya, kasihnya, mujizat-mujizatnya, tapi toh masih ada orang yang tidak bisa menerima. Dia harus dihina, dia harus dicaci maki, diludahi, dianiaya, disalibkan, bahkan mati. Namun itulah yang Tuhan kehendaki, sehingga bagi kita ini adalah suatu kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Ya, kita sebagai ayat penutup mari kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga. Ayat penutup di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, inilah Sultan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk setiap apa yang kita lakukan. Ya, kehidupan Kristen adalah hidup untuk mengabdi. Mari kita melakukan sesuatu apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.